Sobat dan Sohib Kalibrasi Komik, seperti janji kita Mas, kalau udah 200 subscriber, kita akan membahas Boruto, Naruto Next Generation. Aduh. Ini aslinya. Oh, ini aslinya nih. Ini aslinya. Lanjutan dari Naruto Next Generation. Tapi pernah tahu nggak Mas, kalau ini sebenarnya sudah pernah ada bootlegnya? Pernah dengar ya? Tapi itu kayak legenda. Legend ya? Legend. Belum pernah ada yang megang fisiknya. Belum pernah di dunia ini yang megang fisiknya. Nah, kita tunjukin nih Mas. Naburo. Dari pengarangnya nggak sih nih? Ada nama pengarang. Ada nama pengarangnya. Itu The Next Generation of Naruto. Nah, karena sudah pernah dipakai sama bootlegnya, akhirnya aslinya menerbitkannya beda. Oh, beda. Naruto Next Generation. Gokil. Ini ada setelah ini dong. Iya. Ini terbit 2009 kalau nggak salah, coba dicek. 2000, emang ada tahunnya dia? Ada ini. Ada. Ini. So tidak ini gokil. 2009 ya? Gak ada tahun, Mas. Ada ini Ini undang-undang 2002. Undang-undang. Ini ada di sini, ada di sini. 2009 ada sebuah komik yang meramalkan bahwa di masa depan akan ada lanjutannya Naruto. Dan lihat dong. Ini komiksan ya. The Next Generation of Naruto. Fontnya Comic Sans. Fontnya Comic Sans sih. Naruto The Next Generation. Nah, pas gak ini? Pas, udah pas masuk nih. Ini pengarangnya kalau Naruto siapa Mas pengarang aslinya nih Mas? Ya ini Sensei ini Masashi Kishimoto. Tapi ketika ngerjain Boruto dia cuma story-nya aja. Yang gambarnya ini. Yang gambar ini. Oh, ini ilustrasi Mikio Ikemoto. Tapi dari style gambarnya mirip Mas. Tarik-tarikan garisnya mirip sama Masashi Kishimoto. Oh iya, saya kira mirip ini. Iya. Bukan ini mirip ini, beda banget. Bikin emosi. Bikin emosi. Ini waduh. Ini sebelum kita masuk, Naruto sendiri itu tamat kalau nggak salah 2015 Mas. 2015 tamat. Tamat Naruto. Ini lanjutannya 2009 dibikin. Iya. Coba ada kata-kata yang menarik banget deh. Apa tuh? Nih, coba dibacain nanti Mas ya. Jadi komik ini digagas 2 tahun sebelum 2009. 2007 kalau nggak salah. Kalau dari ini. Nah, dibaca. Saya bacain ya. Coba dari atas kelihatan nggak? Kelihatan nih. Nih, lihat ya. Saya bacain nih. Pembuatan buku ini membutuhkan waktu 2 tahun untuk penelitian keberadaan ninja. Ngeri ya? Lu pernah nggak lo neliti keberadaan ninja? Gue tanya nih ya. Yang sebenarnya. Dan persiapan melanjutkan mimpi. Gokil. Saya bacain ya, sobat sama sohib komik, ini real nih. Nih kan kelihatan di layar nih, ya kan? Nih. Melanjutkan mimpi Masashi Kishimoto. Pernah nggak lu mimpi melanjutkan karyanya Jim Lee? Pernah nggak? Stanley, saya itu mau melanjutkan mimpi-mimpinya Mas Stanley. Nggak pernah. Kirain melanjutkan mimpinya ini Katsuhiro Otomo. Saya akan melanjutkan mimpi Katsuhiro Otomo. Saya bikin Akira 2. Ya kan? Ini gokil nih. Sungguh amat melelahkan, nggak ada yang nyuruh dan menguras tenaga. Tapi aku sungguh sangat senang bisa memuaskan kalian semua. Ini pertanyaan, Mas. Iya. Bisa memuaskan kalian semua atau memuaskan diri sendiri nih? Iya. Jelas lah itu. Jelas. Tapi ini jujur sebelum kita masuk nih, jujur Mas, saya itu bukan penggemar Naruto. Jadi saya mau menjembatani buat teman-teman sobat sama sohib komik yang bukan penggemar Naruto. Bukan penggemar Naruto, belum pernah nonton filmnya. Kira-kira Naruto itu tentang apa dan di Naburo ini kelanjutannya tentang apa, Mas? Nah, ini. Naruto sendiri itu kan ceritanya tentang seorang anak yang besar di lingkungan ninja. Betul. Di lingkungan ninja, jadi perkampungannya itu perkampungan ninja. Ya. Dan kebetulan dia ini anak yang doanya banyak didengar Tuhan.
Oh gitu, serius Iya, nih? serius. Terus? Karena apa coba? Karena dia yatim piatu, Mas. Oh, I see. Kan ada ini, kalau yatim piatu Oh iya, didengarkan oleh Tuhan. didengarkan oleh Tuhan doanya. Oh oke, tapi katanya, nanti ya, katanya di Facebook itu, oh ternyata Naruto ayahnya dulu seorang, tapi itu lain Iya, soal ya, itu lain soal. Nah, Terus setelah itu dia punya cita-cita. Cita-citanya adalah menjadi seorang Hokage. Hokage adalah? Hokage itu istilahnya pemimpin klan ninja di iya, dunia di perkampungan apa di desa itu. Oh, I see. Oke. Ninja di desa itu. Iya. Tamatnya seperti apa kira-kira yang asli nih, buku asli? Tamatnya Naruto yang asli akhirnya dia menikah. Oh. Dia menikah bukan dengan love interest-nya. Love interest-nya menikah dengan saingan rivalnya. Kok bisa gitu? Cintanya nggak? Lanjut, nggak kesampaian ini. Terus berarti. akhirnya lahirlah anak. Nah, Boruto ini. Tapi sebelum Boruto lahir udah tercipta ini Naburo ini oleh penggemar halunya ya kan. Penggemar halunya tapi ini saya sebagai orang yang di luar dunia Naruto, Boruto Naburo 40% lah Mas. Lah dia kan lah. Naruto-nya yang diambil. Nah. Oh, Naruto Naburo. Hai Anda yang menciptakan komik ini, saya tahu Anda sedang Padahal malu. Uzumaki itu mungkin marganya bukan Uzumaki ya. Coba deh. Oh, ada Uzumaki marganya. ya. Oh, iya, gitu. Naruto Uzumaki kan. Uh-uh. Coba kita lihat perkenalannya. Oh, sama. Naburo Uzumaki. Berarti ayahnya memang Ayahnya Pak Naruto, ya. bukan, ini ayahnya. Oh, ini. iya anak. Kok beda gambarnya? Iya, Bang. Ini luar biasanya itu, Mas. Stylenya beda ya. Ini bapaknya bener. Iya, itu bapaknya. Harus kita tanyakan ini sama ibunya. Ibunya juga beda mukanya. Lah, kayak krayon Shinchan. Teman. Wah, ajaib nih komik. Oke, ajaib nih. Ajaib ya. Dia punya visi bahwa pada suatu saat akan lahir penerus Naruto. Penerus Naruto Naburo. Coba dibaca Uzumaki. ini ada hubungannya nggak dengan Naruto, Mas? Kita baca ya. Koharumaru Uzumaki. Ayah Naburo, dia. Iya. Uzumaki yang meninggal setelah berusaha menyelamatkan putra kesayangan. Loh, nggak ada hubungannya? Ya ini nanti putranya tuh yang ini. Nah, anak kecil yang bernama merupakan keturunan keluarga Uzumaki. Ini saya juga membacanya pusing, Mas. Oh, dia juga memiliki naluri seorang ninja hebat yang ternyata seorang jenius. Ini apanya Naruto dari tadi nggak ada katanya melanjutkan. Ini yang melanjutkan ini Uzumakinya. Oh, saya juga Uzumaki. soalnya membaca ini nggak pernah bisa sampai selesai. Oh. Persediaan Paramex kurang di rumah. Energinya kurang ya. Habis ya membacanya itu. Ibu Naburo Uzumaki yang meninggal setelah melahirkan Naburo. Ini sebelum kita lanjut pas kita undang aja, Mas. Kita undang ini serius Betul, nih. Ini serius ya. Karena ini kita dari tadi belum ngasih Gua baca tahu. ini emosi loh. Tenang, Pengen gua Mas. roasting. Tenang Mas, kalau karya kayak gini bisa masuk rak Gramet. Masuk rak Gramet nggak? Ini masuk rak Gramet loh, luar biasanya. Nih, saya review dulu ya. Iya. Saya review dulu ya. Nih, inget. Sobat sama Sohib Komik, lihat nih. Saya review dari depan. Nih, lihat. Kalau perlu saya bacain. Nih, lihat. Ayam. Hati-hati ya. Semangat, terlalu semangat. Semangat. Nih, saya bacain. Nah, oke. Pengarangnya ini. Pengarangnya ini Iruka Osama. Osama, temannya Osama bin Laden ini kayak. Ini saya bacain. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Ini ada undang-undang hak ciptanya. Padahal ini adalah bajakan. Betul. Hei, Iruka Osama, saya tahu Anda malu. Ini malu nggak ya Mas? Malu nggak nih Iruka Osama? Ini sampai sekarang ini kan komik yang termasuk kult, Mas. Kalau di kalangan komikus manga ini komik kult. Iya. Karena terkenal bukan karena komiknya bagus, tapi oh iya. Iya. Sama kalau dulu ada apa? Ada tuh komik Indonesia saya lupa itu 5 menit apa itu? Lupa saya. Apa? Yang saya WhatsApp itu ada apa? Tiap detik. Oh iya. Tiap detik. Tapi ini jauh, Mas. Jauh lah ini. Tiap detik lebih bagus jauh daripada Naburo. Secara art ya. Ya, secara art.
Ini kita masuk halaman per halaman. Kita mau tadi ada titipan ya sebelum kita datang. Hey, Iruka Osama. Mas, kenapa mesti nama Jepang ya, Mas? Iya. Kita sama-sama tahu ya, sebenarnya ini komik yang dikerjakan kayaknya ya 80% oleh orang Indonesia yang kebetulan penggemar Naruto. Kebetulan penggemar Naruto 80% dikerja. Mungkin 80% kita yakin 90 atau mungkin 99% ya? 99% ini orang Indonesia, bukan orang Jepang, tapi memakai nama seolah-olah orang Jepang. Orang Jepang. Nah, kenapa Mas? Fenomena ini kan ada pada awal-awal tahun 2000-an 2000-an ya. 2000-an ya. Banyak komik Indonesia yang pakai nama Jepang. samaran Nama penanya itu orang Jepang. Orang Jepang. Jadi kenapa ya begitu? Nah, coba dari sudut pandang dari Mas sudut pandang saya. Jadi ini mohon maaf, pertama saya mau mohon maaf sama teman-teman, sama sahabat-sahabat saya di masyarakat komik Indonesia. Mas, gak apa-apa ya kita sebutin ya. Minta maaf dulu kepada Mas Wahyu, minta maaf kepada Mas Adrian Yan, mungkin teman-teman yang se-level, seliting. Jadi ini buat para sobat sama sohib komik, saya pernah punya cerita, Mas. Jadi tahun 2000-an itu, kayaknya sebelum 2010 deh. Sebentar Mas. Oh ya? Nyala nggak, F? Masih on? Oke. Yeah. Jadi kayak tahun 2000-an, saya masih di MKI pada saat itu, saya nekat, Mas. Nekat pergi ke Alex Media Kuputindo. Jadi Alex Media itu adalah penerbit komik-komik terjemahan. Ya buat yang para sobat sama sohib komik, kalau yang nggak tahu, kalau kayak Conan segala macam itu komik Jepang itu diterbitkan dulu oleh Alex Media Kuputindo. Nah, itu kayak Boruto tuh. Nah, kayak ini. Ada logonya nggak ya? Nah, ini. Alex Media Kuputindo ini di Palmerah pada saat itu. Nah, saya ke situ disarankan sama teman-teman juga di teman-teman MKI ya. Untuk nge-apply. Waktu itu bukan mau komik, bukan sih sebenarnya. Lowongan ini layout. Grafis. Iya betul, desain grafis, layout. Jadi menguasai Quark Express, InDesign gitu saya ngelamar. Ngobrol. Oke, ada dua fakta yang unik. Pertama, saya sempat bertanya karena yang saya layout itu waktu itu ada hubungannya sama komik Jepang yang komik Indonesia yang diterbitkan oleh Alex dengan format Jepang. Pada saat itu serial cantik, Mas. Serial cantik. Namanya siapa? Shinju Arisa. Iya gitu-gitu nama Jepang. Saya nanya, lah ini terbitan kita, terbitan Indonesia. Kenapa namanya Jepang? Bukan karena inisiatif pengarangnya pasti. Bukan karena inisiatif pengarang, cuma ini mohon maaf dulu ya buat teman-teman yang saya saya yakin juga mungkin ada sahabat-sahabat kita yang nonton ini gitu kan, yang memang pada saat itu di Alex Media. Jadi pada saat itu ya boleh klarifikasi kok, boleh banget. Jadi supaya produknya laku lah, gampang lah ya, biar kebeli gitu. Ini strategi marketing pada saat itu. Nah, ini serius nih, real. Pas saya ngobrol, saya kasih tahu, Mas dari mana? Tahu ini, saya dari MKI, Masyarakat Komik Indonesia. Mukanya langsung nggak enak, Mas. MKI kan dulu musuh mereka banget tuh. Iya, jadi buat Mas Wahyu, Adrian, ya ngapain bakar ban di depan Alex Media? Emosi saya, Pak. Jadi dulu pernah pakai spanduk, Mas. Demo anti komik Jepang. Mas. Ada kayaknya Mas Wahyu. Iya, ada Mas Wahyu. Ada fotonya. Fotonya kita cari, Mas. Kita masukin. Ada Mas. Itu mereka sampai sekarang bangga loh, Mas. Bentuk perjuangan. Saya juga bangga. Bentuk respect. Kalau saya ceritain kayaknya seru. Padahal kalau dipikir sekarang ngapain? Dipilok-pilok gitu pakai spanduk, ada fotonya. Nanti kalau sempat saya cari ada. Saya pernah beberapa kali kalau Mas Wahyu itu kita pada saat itu pikir, wah, mungkin sama ya kan anak generasi sekarang kalau melihat kita ya. Oh, iya, tahun 2000 Mas itu. Tahun 2000. Generasi itu kayak ngapain gitu ya. Akhirnya mukanya enek tuh. Akhirnya saya nggak jadi ngelayout gitu. Tapi ya kita nggak menyalahkan. Tapi dari situ belajar ya bahwa ternyata nama samaran ini belum tentu atas kehendak komikusnya. Belum tentu atas kehendak komikus, belum tentu atas kehendak pasar juga. Maksudnya ini kan
coba-coba ya Mas. Iya. Ini coba-coba. Maksudnya Siapa tahu kalau gini ada yang tertarik gitu kan. ada yang tertarik dan saya jujur nih ya, jawaban jujur. Kalau dari sisi saya, enggak juga ya Mas ya. Mungkin awal iya, Mas. Awal iya. Mungkin awal iya, tapi setelah tahu ternyata wah ini yang gambar nggak mungkin orang Jepang. Iya. Saya Sepertimu. ada friendly saya juga Kalista apa kalau nggak salah di Facebook dia. Jadi mohon maaf juga nih kalau dia juga sempat di Alex juga kalau nggak salah di friendly Facebook. Jadi mohon maaf boleh klarifikasi ya di kolom komen kalau Kalista kalau nggak salah mohon maaf kalau saya Bener sih. udah lupa gitu. Bener. Iya ya. Tapi udah deh Udah, kita udah, skip. banyak terlalu banyak menyinggung. Tapi balik lagi nih ke Iya. Naburo, Mas. Ini ada satu yang Tadi sudah sempat baca kan, Mas Widi juga sudah sempat membaca ya. selintingan dulu Selentingan. lihat-lihat. Saya tuh Ajaib ya Mas ya. ajaib pertama nih ya. Ini Iya. halaman pertama. Iya. Oke, nih. Apa kok beda gitu style? Apakah desanya seperti ini, ya kan? Terus saya Ini kalau yang pernah baca Naruto pasti nggak asing Mas. nggak asing bangunan dengan ini. bangunan ini ya, Iya. nggak asing. Nah, cuma yang saya agak apa ya dari awal saya nggak bisa lanjut ya, energinya kurang. Style-nya beda-beda Mas. Betul, itu ya. Style ini beda-beda nih Mas. Nah, satu lagi Mas saya mau tambahin tentang style yang beda-beda. Apa itu. tuh? Ini ada yang dia ambil dari style referensi Naruto. Ini style kalau nggak salah jurusnya Sasuke dia pakai gambar lagi. Oh gitu. Ada yang gitu. kelihatan banget ini Slam Dunk. Slam Dunk kalau saya tahu Ini Slam Dunk nih. Ah. Jadi Slam referensinya terus kadang pakai referensi komik cantik yang anak-anak sojo-sojo komik cantik gitu. Proporsinya hancur banget deh udah. Ada. Iya kan? Oh, Anatomi, proporsi kacau balau. Astaga. Terus flow-nya juga berantakan. Hei Coba- Solomon penerbit Kenapa kamu? Ini kayak begini bisa masuk komik Indonesia, komik yang dijual di Gramedia kan luar biasa banget ya. Ini kita nggak nyalain siapapun ya, tapi saya mau bertanya nih, mungkin sobat sama sobat komik ada yang tahu Pernah melihat komik ini di Gramedia nggak? kok bisa kok bisa Pernah melihat lolos tuh? komik ini? Kok bisa lolos coba? Menurut maksudnya Oh, saya tahu Mas. kenapa tuh? Hah? Karena komik ini punya duit Mas. Oh. Komik ini punya duit. Ketika kamu punya komik yang nggak punya duit, kamu di sini. Iya. Tapi bisa menang nggak? Saya gini buat teman-teman sobat sama sobat komik kadang yang namanya jualan ya Mas ya. Ya balik lagi ke yang laku. Soalnya yang saya tahu Karena ini, itu kenapa saya bilang punya duit Mas. Paling nggak komik ini dicetak Mas, bukan sistem bukan. seperti sekarang. PO, bukan. iya, bukan. Ini komik yang dicetak berapa eksemplar, kan harus ada duit yang keluar nih. untuk cetak. selain itu lihat. Oh iya, dia mematahkan loh Mas, mematahkan komik Indonesia nomor 1. Ada nomor 2 aja, Boy. Hina lo, gue inget dulu pada ngehina-hina sobat sama sohib. 1, 2, ini ada yang beli. Iya. Ini ada yang beli Mas. Ada yang beli. Ini ada yang beli. Sampai akhirnya Laris dicetak lagi. Nomor 2. Tuh, Gokil. biarpun cetakannya masih off. Masih off. Mas sorry. Off ini masih ini loh, lihat covernya ini. Iya, ini meleset. Meleset. Nih, meleset. Tapi artwork naik, Mas. Artworknya naik. Eh. Stylenya lebih Konsisten nih. Lebih konsisten. Konsisten nih. Yang kedua. Woi, bro. Anda konsisten. Anda mendengarkan apa yang diinginkan oleh para pembaca. Lihat. Lumayan sih. Not bad. Mas Hari, dengan karya Anda nih. Hari siapa? Hari Purnomo. Hari Purnomo, ya. Bisa nih. Bisa. Mirip lah ya. Kalau ini bisa di rak Gramet, saya yakin Anda juga bisa. Masa Edwin juga nih, masa Edwin kalah? Ini bisa ada di Gramedia loh, Win. Win, di Gramedia Naraka kapan? Naraka, detil. Ini. Nah, ini saya mau nanya ke Mas Har nih, sebagai orang yang baca Naruto, kemudian nggak sempet baca yang namanya Naburo. Saya pengen nanya, dulu ini kan sempet meledak. Sempet hits ini sempet hits. Banyak orang ngomongin. Oh iya, banyak orang ngomong. Banyak orang beli. Ada kayaknya di YouTube, Mas. Aku sempat cek. Ada satu channel, kayaknya orang luar negeri yang tinggal di Indonesia, ngebeli komik ini. Serius? Serius.
view-nya itu udah ribuan. Karena pasti dia ditonton sama bukan Iya. kita, Dok. Bawa malu aja lu. Siapa ini namanya saya lupa lagi. Iruka bawa malu Ribuan. bikin. Serius. Iya, gua baca ini emosi beneran, Mas. Emosi sama yang buat. Ada kita panggil aja. Padahal ini orang-orang banyak yang nggak tahu loh. Siapakah Iruka? Mudah-mudahan ya ada temennya, Mas Iruka Uzoma nih, mudah-mudahan ada temennya. Boleh dong di toel-toel buat kontak kita di Iya. Facebook, itu boleh dong. Tapi Ini karena nggak ada yang tahu, kita undang kita undang ya Butsunya aja. Oh iya. Kita undang clothing aja gimana, Mas? boleh. Jadi sasaran roasting kita. Kita undang. Langsung. Iya. Jadi karena kita kekurangan dana, maka kita Bukan kekurangan dana, Mas. Apa? Sampai sekarang nggak ada yang tahu siapa Hiroka Osama ini. Jangan-jangan Anda, Memang kamu yang buat nih. kamu nih pasti kamu nih yang membuat nih. Kayaknya lagi mabuk bikin. Oh. Nih, buku yang pertama ya. Tadu. Saya Kenapa? pengen bahas Naruto sama Naburo-nya nih. Oh, iya. Boleh, Dia boleh. lebih tahu, dia penggemar Naruto, Mas. Oke, ini kita hadirkan Penggemar Naruto. penggemar Naruto. Ini saya pengen nanya dari kacamatanya dia. Penggemar. Penggemar ya? Ya, makanya. Dengan adanya Naburo, kira-kira Masami Kishimoto bangga nggak? Masashi. Oh, Masashi. Masashi Kishimoto. Loh, ini baru namanya penggemar. Iya, penggemar ya. Salah nyebut nama marah. Kira-kira Masashi Kishimoto bangga nggak dengan adanya Naburo? Gak tahu ya. Ya pasti kesel. Kapan ya? Aku tuh kadang merasa gini loh, Mas. Kalau seandainya Masashi Kishimoto itu datang ke ICC gitu ya, kita bawa ini terus minta tanda tangannya dia gimana? Kapan Masashi Kishimoto ke Kayaknya Indonesia ICC ya? tutup. Besoknya ICC tutup. Atau kalau dulu tuh ada yang namanya apa? Kalau yang Jepang-Jepang Asia Popom. bukan popcorn tuh, ada dulu Ava Apa ID. ID? ID yang aja Datang. pengalaman. Kita minta tanda tangan. Kita mata lu soek lu baca nama nih Hiroka Uzoma. Bukan gue. Anda nih, no, Hiroka Uzoma nih Anda nih. Saya mau nanya nih. Pertama, kenapa sih Naruto tuh fenomenal dari kacamata Anda? Perjuangan dia dari bukan siapa-siapa, anak yatim piatu yang diasingkan, dimusuhin. Sebenarnya itu resepnya hampir sama semua, Mas. Iya, hampir sama. Antara komik-komik shonen tuh prinsipnya pantang menyerah, mengejar cita-cita sampai mati. Oh, itu. Padahal dia punya Mau si siapa? Luffy, One Piece, itu kan One Piece. cita-cita menjadi bajak seorang laut, bajak laut, raja bajak laut. Ada penjahat Iya. di laut ya? Kemudian Iya. Naruto, cita-cita menjadi Hokage. Hokage itu apa sih sebenarnya? Hokage? Itu kayak kepala desa, kepala RT, kepala Hebat desa ya, kelurahan. cita-cita mau jadi kades. Nah, mereka tuh ada 5 negara. Bukan. Bukan, dong. ada 5 negara. Iya, maksudnya bukan kades, itu udah presiden dong. Presiden. Iya, presiden negara. Maaf, itu Iya. ada ngamuk nanti sama Ya, saya. oh iya, kepala desa lah, desa dong. Presiden, Oh iya, enak, presiden. maksud jadi kades. Pokoknya ada 5 negara yang wakil 5 elemen. Nah, gua mau tanya nih, lu sebagai pengarangnya Naburo ini, kadang ya komiknya nih, Mas. Di sini warnanya hitam rambut mamanya. Ajaib banget. Terus di sini rambutnya jadi putih. Saya udah habis baca itu. Ini gimana ceritanya, stylenya beda begini? Emaknya Shinchan. Pas gak itu? Lu bikin Kampret malu banget. aja. Lu bikin malu. Nah, ini kan pasti dari Slam Dunk nih, Mas. Oh, Iya, itu Ini yang dari pas Slam Dunk ini. itu Pas foul. aku lagi nabrak, ngambil Iya, bola, foul, ngambil yang ini. foul ya, Iya, foul. yang foul. Kacau nih. Saya mau mengaku sedikit ya. Nah. Saya ini juga buat teman-teman para sahabat, sobat sama Soib Komik yang mungkin follow Facebook saya atau Instagram saya juga suka foto bashing. Kok nggak foto bashing? Niru lah. Iya. Niru gambar. referensi. Referensi. Tapi nggak separ. Ini lihat nih, Mas. Ini tahu nih Slam Dunk nih. Ini lihat nih. Atas bawah udah beda. Final sini lebih beda lagi. Ini maknya juga beda. Gimana nih, orang kacau banget. Minimal deh. Kalau niru, style samain mau Iya. wajahnya. Bikin karakter sheet. Bikin karakter sheet, Dek. Iya. Kamu jangan gitu. Ada orang bule beli karya kamu, Dek. Iya. Malu. Sampai kedengeran di Jepang, Dek. Berikutnya nih saya mau nanya.
Ternyata komik ini buat generasi yang mungkin pas baca Naruto SMA, pas baca Naruto SMP, mungkin kayak kita pas baca Mungkin kecewa kali. Dragon Ball apa segala Ini macam. keduanya tahun berapa tuh coba Mas? Ini tahun Keduanya 2009. 2000 sama Kok sama? 2009. Ih, gokil. Sama. Salah nih. Oh, mungkin dia udah dibeli. Dia cuma beda tahun. Dia gobah. Oh, pas kayaknya nih. Ini copy paste ini kayaknya. Enggak, yang sininya Mas. Iya, cetakan November. Sama. Sama. 1-2 dia sama. Ini 2009. Cetakan yang nomor 2. Mungkin dia langsung bikin baru dicetak semua Mas. Enggak, ini saya yakin Kopas. Jadi Kopas ya. Kopas, filenya sama nih. Pasti filenya sama, file sama nih. Beda dong. Oh Itu iya, beda. ini beda ISBN-nya ini sama. urutan. Ini beda. Ini juga sama. ISBN-nya. beda nih. ISBN-nya juga ISBN-nya beda. 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 Itu beneran nggak sih bisa ada ISBN-nya atau cuma nembak doang? Enggak. Oh, jadi perlu saya luruskan. Iya. ISBN itu gimana? ISBN itu adalah jadi Singkatannya dulu Mas. ISBN itu kepanjangan adalah International Series Book Number. Iya. Jadi Setiap buku yang didaftarkan. setiap buku yang didaftarkan itu Mm-mm. akan mendapatkan Nomor. ISBN. Nih seperti ini namanya nomor ISBN. Gunanya apa sih sebenarnya? Gunanya itu mempermudah dalam transaksi penjualan sebenarnya. Bisa di Nah, gitu. Walaupun setiap toko punya barcode sendiri ya, tapi ini mempermudah untuk pendaftaran. Biasanya di toko buku itu Bukan berhubungan dengan legalitas loh. nggak berhubungan dengan legalitas. Ingat, Sering salah orang. sering salah. Tapi ada tapinya, Mas. Tapinya ini cukup membantu ketika ada masalah hak cipta. Mana yang diterbitkan duluan berdasarkan ISBN, walaupun ini nggak ada hubungannya sama hak cipta, tapi bisa membantu sedikit gitu, karena dia hubungannya sama tanggal terbit. Ada hubungannya sama haki. Mana Ya? yang lebih Nggak dulu? Mana yang lebih dulu doang? Mana yang lebih dulu tapi doang? nggak ada hubungannya sama haki. Ya kalau haki harus didaftarin sendiri. Cuma ya balik lagi, ini sama-sama 2009, tapi saya yakin yang ini nggak 2009, Mas. Pasti 1 tahun 2 tahun kemudian. Kalau ini gambar 2 tahun, Iya. ini dewa mana, Mas? Lu bisa gambar segini setahun? Nggak setahun, ini November loh. Nih saya tunjukin buat para sobat sama sobat ya. Itu progresnya kelihatan kok dari Progresnya kelihatan. November ya, November 2009. November, besoknya udah Desember, Mas. Besoknya udah Desember, dia bikin ini sampai cetak lagi. Loh enggak, maksud saya dia udah selesai dulu 2 tahun tuh 2 buku mungkin. Kenapa yang nggak begini aja gambarnya dari awal? Minimal kalaupun jelek stabil. nggak tahu deh. Emosi. Mas, kita marah karena tidak ada aslinya. Karena tidak ada aslinya. Jadi objek penderita aja dia. Penderitaan di sini. Tapi ini buat para sobat sama sobat komik yang nggak tahu, kita balik lagi akan ngomongin bahwa ini dulu legend. Legend. Nah, Anda kan sebagai generasi yang dulu di bawah kita nih dan sempet tahu bahwa ini sempet. Dan kamu belum punya karya kan ketika komik ini keluar? Dia udah cuy. Hah? Iya kan? Iya, kamu belum punya kan? Saya. Iya. Kamu ketika itu kamu, ini kita lihat dari sudut pandang Pendi ya. saya nggak punya karya, iya. Iya, Kak. Ketika kamu lihat ini pertama kali langsung kebayang nggak kalau ini apa istilahnya bootleg? Iya. Langsung pasti. nih. Kan Terus tahu- Iya. kamu nggak heran kok bisa sih masuk ke Gramedia? Nah, yang Itu soal waktu itu di seal nggak? Kamu lihat? di seal. Di seal. Di seal, Terus tapi- sempet colong-colong buka-buka baca-baca di Iya, Gramedia. nakal. Iya. Jangan diikuti ya. Jangan diikutin lah teman-teman. Ya, penasaran komik kayak gini. Terus ketika buka kaget dong. Kok bisa gitu ya? Nggak kuat. Pengalaman nggak kuat. Tapi pasti pada saat itu kamu bisa mikir dong, aku bisa bikin komik lebih bagus hari ini. Abis itu saya pengalaman pribadi ya. Ini Effendi ya sudut yang ngomong. Iya, Indi. Iya. Iya. 2009 itu saya lagi submit ke koloni. Oh, kamu Terus kamu ngaku anak MKI. Pede Ya? banget loh. Ketemu Pak Gupta loh. Kapan kita undang Pak Gupta ya? Gue pernah ditolak bikin komik. Iya, saya juga ditolak berkali-kali. Nggak nonton. Kita undang deh Gupta deh kapan-kapan. Gupta boleh kan, Iya, ya. Gupta. Saya Iya. ditolak berkali-kali. Terus saya sempat protes. Nggak beli sih, makanya saya salahnya nggak beli. Jadi unjukin. Terus
ada gambar di Gramedia jelek. Tapi tetap aja bisa kejual di sono. Tapi kan itu bukan produk Lu kan kami nggak tuh. punya duit, Iya, dia iya, punya iya. duit. Komik apa? Mana buktinya? Gitu. Nggak bawa lagi. Salah. Mas Gupta, sorry ya. Mas Maaf Gupta, ya. ini Kita- kita pernah bertemu. Aku tuh sebenarnya pengen bahas lebih banyak, tapi nggak kuat beneran, Mas. Tapi ajaib. Komik ini tuh lompat-lompat, storytellingnya lompat-lompat, berantakan. Terus stylenya tadi itu berubah-berubah. Di buku pertama terutama. Tapi saya yakin Buku Mas, kedua dia lebih baik sih. lebih baik. Tapi Lebih saya baik. yakin, saya jadi penasaran loh Mas. Kalau tadi Mas Harwanto nggak bawa yang nomor 2, saya nggak tahu kalau ada itu yang nomor 2. Iya, Satu. Kedua, lompatan gambarnya ini saya nggak terasa. tahu- terasa ini. Saya Ini nggak tahu terasa, pakai terasa. ilustrator apa? Terasa. Ini kelihatan Ini dia kan? belajar lagi nih. Oh. Yang nomor 2 tuh kelihatan dia Nih, belajar karakter lagi. yang sama nih. Tuh. Ini Terasa nih. ini sangat berubah loh Mas. Iya kan? Tuh. Sangat berubah, Lebih rapi nih, Mas. lebih rapi. Lainnya lebih rapi. Margin kiri kanannya Lebih ini- betapa. Tapi ngikutin Masashi Kishimoto itu. Kalau Yang ini kan jelas-jelas cuma ngelihat referensi, ini juga ada kayak ciri khas komik Hong Kong loh, Mas. Coba deh, kayak Crazy Guy ya. Iya. Iya, ciri khas komik Hong Kong ya. Kerasa tapi bukan tapi tipis banget tapi iya, terasa. kerasa komik Hong Kongnya kan. Kayaknya dia punya koleksi komik Hong Kong terus ya udah gue tiru Iya, aja nih. gua Mendingan tiru. lu niru komik Hong Kong kagak ada yang baca. Enak aja Tony Wong. Paling Tony Wong dong. Tony Wong banyak penggemarnya. Paling Tony Wong. Mana ada penggemar komik? Ada nggak sih penggemar komik Hong Kong? Banyak lah. Banyak. Apa itu? Enggak. Nah, ini tapi saya yakin saya jadi makin penasaran Mas Harwanto. Mungkin gambarnya dia sekarang udah gila mungkin, Mas. Ini kan Serius? tahun berapa ya? Anggap aja Iya. kalau saya boleh nebak kali ya. Iya. Saya yakin ini salah. 2009 saya pasti salah. Ini pasti terbitan kalau kita ngambil 2 tahun pembuatan, anggap aja 2011 lah. Kita nggak pernah tahu loh. Jangan-jangan ini Iruka Osama ini sekarang berubah nama menjadi Sweta Kartika. Bisa jadi sih. Alek Irsagi. Alek Irzaki. Terus dia malu aja pakai nama ini Kasupo. Bercanda loh Mas. Ya, bercanda. mohon Bercanda, maaf, Mas ya. Eta. Bercanda. Nanti serius lah. Iya. Bercanda. Tapi ini kedua ini lompatan artworknya luar biasa. Iya. Dalam 2 tahun. Anggap aja 2 atau 3 tahun dia lompatan artwork karena dia merasa terbebani setelah anjir, gue satu sukses, Bos. Iya. Sukses. Anggap aja penjualan Kita nggak oke loh. tahu, datanya kita nggak tahu. Kita ya. datanya nggak tahu, beneran sukses apa enggak. Tapi nggak yang tahu. pasti banyak yang beli. Iya. Banyak yang beli sampai ada yang ngeburu. Oh, nggak ada yang ngeburu. Ini aku Nyari. cari di toko online itu udah sangat susah sekali. Rata-rata tinggal 1, tinggal 2. Hebat. Jadi Iya. dan dia masih memakai Ini nih lihat nih Mas. Dia maksain diri loh Mas. Kelihatan dia memaksakan diri, nggak bisa gambar background, gambar bangunan ya. Dia maksain diri. tolol. Dia maksain diri. Jangan loh. gitu dong ya. Ini harus diperlakukan yang baik. Ya tolonglah. Kalau nggak bisa jangan. Maaf. Iya, nggak apa-apa jangan. lah. Oh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa. Nggak Kan apa. waktu itu belum ada teknologi tracing lewat komputer ya. Komputer ya Foto belum basing ya. belum Foto ada. basing belum ada. AI belum ada. Mungkin apa-apa. mungkin kalau sekarang udah ada AI dia pakai AI. Anda sudah membuktikan Anda lebih baik dari rekan saya ini ya. Ya, Anda sudah membuktikan. Lebih baik dari dia. Ya, Anda lebih baik ya. Oke, ini sebagai closing kali ya. Oke, closingnya ini kita yang mau bahas begini Mas. Mm-mm. Zaman dulu itu kan kalau kita kan zamannya generasi inilah Naburo inilah tahun berapa 2009 itu ya. 2009. Kan banyak komikus yang anak-anak pembacanya pada bilang begini, alah komik Indonesia kuno itu suka nembak-nembak karakter Spider-Man dibikin jadi laba-laba merah. Sepakat. Iya kan? Tapi pada saat itu mereka juga bikin seperti ini. Betul. Iya. Ini termasuk pembajakan atau apa ini? Ngomongnya Nah. booklet atau gimana? Mas Harwanto, saya jadi terkulik tadi Mas Harwanto ngomong. Kalau ini komik disuguhkan, walaupun pasti konteksnya bercanda ya Mas Harwanto Iya. ngomong ya. Disuguhkan ke Masashi Kishimoto untuk ditandatangani apakah dia suka. Tapi balik lagi, Mungkin kalau sebagai fan art dia akan tetap iya kan? betul. Sebagai fan art, mungkin Pasti merasa tersanjung lah. Wah, ini orang berusaha sampai bikin begini gitu. Tapi kalau udah diperjualbelikan udah nggak etis sih. Iya kan? Tapi saya lihat dari kultur Jepangnya juga kan doujinshi banyak.
Tapi nggak sampai cetak 1000 kan. Iya. Dojinshi ini. Gini sebagai sobat Iya, sobat Dojinshi itu kan juga masih Enggak, ini Ini udah company hitungannya. iya, Iya. karena cetak seperti ini ya nebak sih, saya nebak. Cuma cetak seperti ini saya sama Mas Soranto juga pasti Mas Effendi juga pasti ngeh ya. Cetak seperti ini ada batas minim. Ini kan industri gede ini bisa 1000, tapi apakah etis tahun itu ya? 1000. Apakah etis gitu loh? Apakah etis Dojin? Ambil IP orang, ya Oh, boleh. iya. Iya kan, IP orang. Biarpun dia nggak pakai Naruto-nya, tapi dia pakai Uzumaki-nya. Oh iya, ada namanya. Mas, ada namanya, ada namanya. Iya, coba Ada aja namanya. sekarang. Mungkin- Komik Indonesia apa? Mungkin izin. Nggak Iya, mungkin. siapa tahu. Ah. Ada Mas di belakangnya. Tuh, saya sudah izin kata beliau oke. Kata beliau Gua tahu melanjutkan mimpi. Iya, terus kata ini ada fotonya Mas Kishimoto gini tuh. tapi sebenarnya saya yakin sih dia benar-benar suka banget sama Naruto. Mas, saya juga suka sama Akira, Mas. Iya. Saya juga suka. Iya. Enggak ada tuh Iya, niatan. makanya kan banyak cerita orang yang pertamanya adalah seorang penggemar berat, akhirnya jadi musuh. Akhirnya sampai ngebunuh idolanya sendiri. Iya. Ada kan? Banyak. Nih, John Lennon dibunuh sama penggemarnya sendiri. Penggemar. Tembak. Iya. Saya ini sebelum closing saya mau ada yang terkulik satu. Ini kan laku karena viral ya, Mak. Iya. Anggap aja viral pada saat itu ya. Bawa nama Naruto. Orang Iya. pada beli. Satu, kedua viral karena jelek. Iya. Jelek. Jadi diburu. Masa sejelek itu sih? Kadang kayak Ya, jujur pasti. Jujur Iya. dong, karena di timeline saya dulu seperti itu. Gitu. sejelek itu ya. Jelek banget. Ternyata setelah beli memang jelek. Iya kan beli jelek, emang jelek kayak kasusnya tiap detik ya. Tiap detik. Tiap detik Tiap agak detik beda sih. masih Agak bagus. Agak beda. Bagus. ya. Ah. Tiap detik nggak bisa dibilang jelek. Nggak bisa ya. Iya. Terus Kalau ini memang rasanya 10 orang. Kemarin tuh gue udah mau punya ide, Mas. Mau bawa buku ini ke Gramedia. Anak-anak sekarang mau yang lagi cari komik, gua tunjukin. Lu pernah lihat nggak komik ini? Gimana menurutmu? bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Tapi dia kagak mau. Kalau anak-anak zaman sekarang nggak mungkin kenal deh. Tapi menariknya gini, apakah karya harus jelek banget asal agar viral Terus laku. terus laku? Dulu ada komik yang jelek banget di Facebook, Mas. Mulyono. Baru mau ngomong. Mulyono, dia pakai biksu begitu. Waduh. Sama komik saya. Itu legend juga. Legend Mulyono yang Mulyono. istrinya ditendang apa sholat istrinya mau ngaji nggak boleh. Iya. Terus ditendang gitu. Ceritanya mohon maaf ya, nggak komedi. Oh, Ceritanya nggak komedi, Mas. bentar. Judulnya Pertobatan Mulyono. Mulyono kalau nggak salah. Ini Gila, itu jelek banget, Mas. jelek, gambarnya jelek. Dan ingat, bukan ralat kami ya kalau misalnya itu bukan komedi, bukan. ya? Bukan. Ceritanya bukan komedi, ceritanya Ceritanya serius. bukan komedi. Ceritanya serius. Tapi gambarnya Gambarnya komedi. jelek. Gambarnya komedi jelek. Gambarnya jelek. Jelek lah. Itu viral. Viral. Viral luar biasa. Yang nge-share itu gila ribuan. Saya termasuk. ada tato biksu apa? Tato biksu. Iya. Tapi istrinya ngaji, Iya, terus dia tendangin kurang ajar. Oh iya, nggak bener tuh. Tapi serius, Mas, ceritanya itu serius. Dia tidak, saya nggak tahu apakah dia bermaksud melucu atau tidak. Tapi ketika saya baca, narasinya serius. Iya, narasinya serius. Jelek, gambarnya jelek, saya nggak tahu nih. Ini jenius kalau dia memang sengaja jenius. Kalau enggak ya laki gitu kan. Tapi kan waktu itu sempat ngobrol dengan teman-teman, katanya tai lalat pun sebenarnya gambarnya bisa jauh lebih bagus. Paham. Jauh lebih bagus. Katanya sih. Iya. Tapi yang sekarang juga sangat rapi banget. Iya, sih sekarang garis- rapi. Garisnya balon kata. Tapi agak beda sih. Kalau ini dan Pertobatan Mulyono itu memang hampir 10 orang kita tanya, pasti 9 bilang jelek gambarnya. Iya. Iya. Dan Pertobatan Mulyono entah disadari atau tidak membawa. Coba nanti dicari, Mas, di insert dimasukin Pertobatan. Iya, itu sempat akun orang bener kok. Maksudnya bukan akun Pasti palsu. masih ada itu. Masih ada iya Masih kayaknya ada. Nanti kita Teman-teman juga boleh deh cari Sahabat dan Sohib Komik. siapa tahu bisa dicoel. Coba dicari, cowel-cowel tuh Pertobatan Mulyono. Jadi kita tahu fenomenanya. Nah, kalau ini dari saya sih itu aja sih. Ada yang bisa nambahin tentang Naburo? Naburo ceritanya bisa kalau dikilik lagi ya, ceritanya ini aslinya dia, dan ini kan ceritanya tentang Naburo. Nah ini saya memperbaiki, kan udah baca ya, Udah baca ya, bagus. memperbaiki. Ini bukannya maksudnya bukan keturunan langsung dari Naruto.
Oh gitu. Bukan. Jadi Dia itu apanya? cicit-cicitnya. Oh, berarti Baru dia ada Naburo. dari keturunan Naruto. Oh gitu. Bukan ini anak asli, ini anak haram, bukan. Oh gitu. Jauh berarti dia. Jauh. Jadi ini memang dia, nah Uzumaki itu keturunan dari bapaknya. Dari ibunya. marga Uzumaki itu dari ibunya. Dari Loh, bapaknya juga Uzumaki. Ibunya Naruto. Hah? Kusina. Oh, tapi dia sama bapaknya juga Uzumaki. Bapaknya Soalnya klannya Uzumaki itu udah menghilang di dunia Naruto. Nah, si bapaknya Naruto pakai klannya Uzumaki biar klan Uzumaki terus ada di dunia ninja. Oh, kayak Jadi- beli marga. Ya, Kayak orang Batak. ambil marga kayak Jepang gitu. Salah satu harus ada bapak atau ayah, istri atau suami yang pakai marganya. Oh, ini real nih. Hebat. Ada penggemar Naruto. Ada. Jadi ceritanya memang Naruto, Boruto, baru tutut Naburo. Nah, Anda pasti pengarangnya. Anda membela. Terus kebanyakan riset sampai komik sendiri kagak dikerjain. Oke, para sobat sama sobat komik gak boleh ya begini ya. Riset mulu. Riset Ya. melulu. risetnya, Kritik komik risetnya lain. mendului cerita Naruto soal Kushina. Oh, Ada cerita Gisuna. yang dia mendahului ya. Iya. Soal Kayak berarti dia kelahiran. bisa menebak ya jalan Ya, bisa berpikirnya. nebak jalan pikirannya Mas Kishimoto. Ajaibnya di situ. Akurat? Akurat nih kayak gini. Hampir akurat ya. Hampir akurat. Kayak misalnya di sini ada dialog kalau dia itu Serius lu? iya, Lu serius nih? iya ada dialog. Makanya gua ajak dia. Ada dialog kalau Naruto tuh benar-benar Gua nggak jadi betah beneran Hokage. bacanya. Ada Episode dialog. 1 aja udah sampai berapa gua berusaha sampai berapa kali mencoba. Tetap aja nggak bisa. Nah, ini nih. Naruto Uzumaki Sang Hokage. Ini terbit tahun berapa? 2011 Ya, kan? anggap aja 2011. Anggap aja seperti itu. Naruto tamat 2015. 3 tahun sebelum Naruto tamat udah nebak Naruto bakal jadi Hokage. Di mana-mana itu Tapi kalau tebakannya. Naruto mau jadi Itu mah Hokage, pasti. pasti. Gimana? Pasti. Kalau Mas Shikimoto-nya mau bikin Naruto-nya koit, nanti gimana? Iya, oke lah. Bisa jadi. Oke lah, nggak apa-apa. Gua nyerah lah. Tapi 80% itu pasti akan jadi Ya, Hokage. 80% apa si Luffy pas jadi bajak laut. Ini Gitu. raja bajak Raja laut. bajak laut gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Kita ini ramalan. Ramalannya. Ramalan Joyoboyo ini. Ini loh Mas, oh, mirip banget sama Hong Kong. Ya kan? Iya, ininya auranya sama ini nih arsiran. Akhirannya. Ini, Arsiran. ini mukanya crazy guy banget. Kalau ingat komik Hong Kong crazy, Crazy guy ya. Ya, Oke nih kayaknya ya. Iya. cukup lah, udah pusing. Udah pusing nih. Kita berterima kasih dulu sama. Ini komik mau diapain, Mas? Sebenarnya saya mau baca yang satu dah. Oh, iya. Saya mau baca serius, saya mau mendalami ini serius. Akhirnya ada yang ngefans. saya gini, buat sobat sama sohib komik, kadang kita ini sebagai penutup ya, kadang kita selalu ngecengin, Iya. ngecengin komik orang. Tapi kita bisa belajar. Kita bisa belajar karena apa? Ada peningkatan loh. Peningkatan. Iya. Ini Dari buku pertama ke buku kedua artworknya meningkat. Terus juga panelingnya juga agak meningkat. Meningkat. rapi, Mas. Panelingnya meningkat. Rapi itu. Mm-mm. Lebih rapi. Itu berapa halaman coba? Iya. Para sobat sama sohib komik mungkin kita selalu ngulang-ngulang dari katanya dari kemarin episode Konsisten. Aruga. Itu. Kita ngulang-ngulang terus tapi ya itu konsisten ini Konsisten tuh menghasilkan. menghasilkan ini. Kita mau ngecengin puluhan tahun lalu tapi ini berapa halaman Mas? 100 lebih nih. Lebih ini bisa 200 Dan ini. aku yakin banyak orang yang termotivasi, Mas. Ketika Naburo ini keluar dan dia membeli dan dia merasa, gambarku lebih bagus. Aku bisa bikin komik. Salah satunya Pendi mungkin. Tapi akhirnya mereka kena pil pahit. Ternyata membuat komik setebal 150, lebih 160 itu tidak segampang itu. Nggak gampang. Nggak Tidak gampang. segampang itu. Siapapun Anda, saya yakin Siapapun Anda. orang Indonesia saya yakin ini keren Apalagi sih. dikerjain sendiri ya. Kalau dikerjain sendiri, Kayaknya kerjaan sendiri. kalau Teman-teman, dikerjain sendiri ini nggak gampang. nggak gampang. Dan akhir kata Kita selalu mengingatkan Dan- untuk
Jangan jadi komikus.